Perkenalkan, kami mahasiswa semester 5. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusa Cendana Kupang akan membawakan materi pembelajaran tentang gaya belajar kinestetik. Selamat menyaksikan. Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang melibatkan aktivitas fisik secara langsung. Individu dengan gaya belajar kinestetik memiliki kemampuan memproses informasi secara fisik lewat gerakan tangan, tubuh, ekspresi, dan juga kontrol. Artinya, orang dengan gaya belajar kinestetik ini akan lebih fokus pada situasi belajar atau kegiatan yang melibatkannya secara langsung, karena orang dengan gaya belajar kinestetik menyukai keterlibatan fisik secara langsung. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yang pertama berbicara dengan perlahan. Jadi misalnya saat menjelaskan sesuatu, ia akan berbicara atau membaca dengan secara perlahan. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Jadi misalnya saat sedang mengikuti proses pembelajaran dan situasi di luar sangat ramai, maka si anak akan kehilangan konsentrasi belajar. Yang ketiga, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Misalnya di sini, saat pembelajaran, ia akan belajar sambil menggerakkan atau akan memperhatikan gerakan orang lain dari gerakan teman-temannya. Dan dia mengikuti gerakan dari teman-temannya itu. Yang keempat, menggunakan isyarat tubuh seperti menggerakkan jari. Misalnya di sini saat sedang membaca, ia akan menggerakkan jarinya sesuai dengan kata yang dia baca. Dan saat sedang berhitung menggunakan jarinya. Yang kelima, tidak dapat duduk diam di waktu yang lama. Orang dengan gaya belajar kinestetik ini akan mulai resah saat sudah berlama-lama di dalam kelas. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan strategi pembelajaran yang cocok untuk anak dengan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam, karena di sini anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik itu tidak mampu atau tidak nyaman untuk belajar dengan berjam-jam dan duduk lama. Yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil eksplorasi lingkungannya. Misalnya mungkin pada mata pelajaran tertentu seperti matematika, biologi, atau mungkin fisika bisa melakukan praktek di laboratorium atau pada pengamatan tumbuhan atau pengamatan hewan atau pengamatan lingkungan itu anak-anak tidak hanya mendapatkan teori tetapi juga mereka melakukan praktek eksplorasi lingkungan. Yang ketiga, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Karena di sini anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik itu ada yang nyaman dan bisa berpikir dan juga berkonsentrasi ketika membaca sambil mendengarkan musik. Kemudian yang keempat, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Jadi di sini mungkin bisa memakai contoh atau menerapkan prinsip-prinsip dari teori. Ada teori, maka ada juga praktek. Contohnya menghadiri pameran, mengambil foto atau melakukan studi lapangan. Kemudian yang kelima, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran. Misalnya, pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum atau ketika melakukan kegiatan atau praktek olahraga itu bisa melakukannya di tempat gym atau di lab olahraga atau ingat-ingat praktikum, belajar lapangan, dan kegiatan serupa yang harus disesuaikan antara teori dan juga praktik. Baik, yang berikut kelebihan dari pembelajaran kinestetik. Yang pertama, mudah mengingat hal-hal yang dipraktikkan secara langsung. Jadi, anak dengan gaya belajar kinestetik mudah memahami materi atau hal-hal yang dipraktikkan secara langsung. Yang kedua, akan menonjol bidang mata pelajaran yang sering melakukan praktikum, misalnya bidang olahraga. Jadi, anak dengan gaya belajar ini akan berprestasi pada mata pelajaran yang melibatkannya secara langsung, misalnya bidang olahraga. Baik, yang berikut kekurangan. Yang pertama, cenderung tidak dapat bertahan lama jika berada dalam kelas, apalagi jika materi hanya dijelaskan secara verbal. Artinya,
Anak dengan gaya belajar kinestetik tidak dapat belajar dengan baik jika melibatkannya secara langsung. Jika memberikan penjelasan harus disertakan dengan contoh atau menggunakan dan melibatkan semua panca indera. Yang kedua, membutuhkan fasilitas yang lebih memadai untuk mempelajari hal-hal tertentu atau menerima materi pelajaran. Artinya di sini fasilitas yang kurang memadai juga akan menghambat proses pembelajarannya.